والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Selamat datang kami sampaikan kepada seluruh jamaah kajian Jumat malam Masjid Ar-Rayyan. Insyaallah tema kajian pada malam hari ini adalah fikih Ramadan yang akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Agung Cahyadi dari Surabaya. Diinformasikan kepada seluruh jamaah untuk tetap memakai masker. Kemudian bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasinya, mohon berkenannya untuk dimatikan atau di silent. Kajian akan dihentikan ketika datang waktu azan Isya, kemudian dilanjutkan kembali ketika azan Isya telah dikumandangkan. Diinformasikan terdapat kotak amal pada bagian serambi masjid. Bagi jamaah yang ingin menginfakkan hartanya untuk kegiatan Ramadan, dipersilakan mengisi pos-pos kotak amal yang tersedia. Demikian informasi, kemudian selanjutnya kepada Ustadz Agung Cahyadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dit-tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah Masjid Ar-Rayyan rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah berkenan untuk memberikan kita kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa hadir rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mencatat langkah dan semua yang kita upayakan di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, sekarang kita sudah berada di tanggal 16 dari bulan Sya'ban, yang berarti tinggal maksimal 14 hari lagi kita akan kedatangan bulan yang tentunya kita rindukan bersama, bulan istimewa, bulan Ramadan. Ini bulan yang terlalu istimewa. Di antaranya meskipun dia tidak termasuk satu dari 4 bulan hurum yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah 36, tapi keistimewaan di bulan ini mungkin bisa lebih dari keistimewaan yang ada di bulan-bulan hurum itu. Dia adalah satu-satunya bulan yang namanya disebut Al-Quran, yaitu Al-Quran surat yang kedua 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kemudian di bulan ini Allah tetapkan banyak peristiwa yang penting yang berkaitan dengan kehidupan manusia, kepentingan manusia. Di bulan inilah Allah tetapkan nabinya terakhir sebagai penutup para nabi, yaitu Muhammad SAW. Di bulan ini Allah turunkan kitabnya yang terakhir yang menyempurnakan semua kitab sebelumnya sebagai panduan hidup bagi manusia. Di bulan ini Allah tetapkan satu ibadah yang sangat istimewa yang tidak tertanding oleh ibadah apa saja, yaitu puasa. Dan bulan ini Allah jadikan semuanya rahmat, semuanya ampunan, semuanya pembewaan neraka, tidak terbagi-bagi menjadi 3 itu. Dan bulan ini adalah bulan ibadah. Artinya hampir semua ibadah ada bulan ini. Mungkin yang tidak ada hanya haji dan kurban saja. Namun haji yang terlaksana bulan Dzulhijjah itu nilainya kalah dengan umrah di Ramadan. Hadis Bukhari, Nabi mengatakan umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di Ramadan itu bagikan haji bersamaku, bersama Nabi, bukan haji biasa.
Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus bersyukur ketika Allah menetapkan bulan untuk kita umat Islam sebagai bulan istimewa, dan kita tentunya harus optimal untuk melakukan persiapan menyambutnya dengan berbagai persiapan yang kita lakukan, baik persiapan mental spiritual, baik persiapan fisik karena ibadah Ramadan itu butuh fisik prima, atau juga persiapan ekonomi karena ibadah Ramadan istimewa sekali ketika juga kita siapkan harta yang cukup. Dan terpenting juga persiapan ilmu, karena ibadah-ibadah yang istimewa Ramadan itu nilainya lebih ya di saat kita di Ramadan daripada saat dilaksanakan di bulan yang lain. Ibadahnya sama tapi nilainya lebih. Nah, ibadah itu semuanya tidak akan ada gunanya kalau nggak berilmu. Dan ibadah itu satu-satunya cara yang dengannya saja kita bisa menghimpun bekal takwa. Namun tentunya kita harus melakukan skala prioritas, mana yang harus kita dahulukan. Nah, kalau boleh saya sampaikan, ibadah yang teristimewa di Ramadan itu tetap sholat. Karena sholat itu ibadah yang menjadi penentu bagi semua ibadah yang lain. Dalam hadis Abu Dawud, Nabi mengatakan kepada orang yang nantinya akan dihisab sholatnya di awal hisab di hari kiamat nanti, kata Nabi di akhir hadis, fa in saluhat saluha saru amali wa in fasadat fasada salam. Kalau sholatnya orang itu baik, yang lain akan ikut baik. Tapi sebaliknya kalau sholat buruk, yang lainnya nggak dianggap, mesti buruknya. Karena itu kita pastikan ya sholatnya yang terbaik saja. Maka itu untuk sholat itu kita nggak boleh sekenanya, berikan yang terbaik, waktu terbaik, pikiran terbaik, pakaian, semua yang terbaik semuanya. Dan harus pastikan kita memenuhi semua aturannya, baik rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya. Setelah kita pastikan itu semua ilmu kita, tapi pastikan sholat wajib kita lakukan di awal waktu saja, jangan pernah menunda sholat wajib. Kenapa? Nabi mengatakan begini dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, as-salatu fi awalil waqti ridwanullahi wa fi akhirihi Allah. Salat wajib yang dikerjakan di awal waktu itu akan mendatangkan ridho Allah. Ridho itu puncak cinta. Karena Allah sangat cinta kepada hambanya salat fardu di awal waktu. Dan salat fardu yang akan dikerjakan di akhir waktu itu Nabi mengatakan afullah, ampunan Allah. Jadi di awal waktu apa? Ridho, di akhir waktu orang diampuni karena apa? Karena salah. Maka sudah ada waktu kesalahan. Maka Nabi ketika mengomentari seorang sahabat yang suka menakhirkan waktu sholatnya, tilka sholatul munafik, sholat orang munafik itu. Dan Allah pun tegaskan bahwa tanda orang munafik diantaranya kalau sholat malas menunda-nunda. Surat yang keempat 142 lah katakan innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau salat datang malas nanti ditakhirkan terus. Maka dipastikan, karena itulah perintah sholat jamaah itu untuk memastikan sholat tidak ada waktu. Itu pertama, karena ini menentukan yang lainnya. Yang kedua yang sangat istimewa yaitu puasa. Ramadan itu bulan puasa. Di bulan inilah Allah tetapkan kewajiban puasa tahun 2 Hijrah. Kenapa ini istimewa? Karena puasa itu ibadah yang nilainya nggak tertandingi oleh ibadah apa saja. Ini secara nilai. Ada hadis riwayat Nasi Ahmad di Sahihkan hadis, ada orang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfauni billah, perintahkan aku satu ibadah saja yang dengannya aku dapat manfaat banyak. Maka pesan Nabi kepadanya dan kepada kita, alaika bisawmi fa innahu la mathal, puasalah Anda, ibadah nggak ada tandingnya dari sisi nilainya. Maka ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim mengatakan begini, Nabi bersabda, kullu amali bidi adama yudha'af, setiap amal ibadah hamba Allah itu dilipat gandakan pahalanya.
Al hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'ati ma'dibin. Setiap kebaikannya akan dilipatkan 10 minimal, maksimal 700 kali lipat saja. Allah mengatakan hadis qudsi, illa shauma fa innahu li wa ana, kecuali puasa saja. Itu untukku dan aku sendiri yang akan mendapatkan kepala. Enggak terbatas banyaknya. Maka semua ulama sepakat puasa itu ibadah yang dimasukkan golongan kesabaran yang pahalanya enggak ada batas banyaknya. Allah sampaikan lewat firman surat yang ke-39 yaitu Az-Zumar ayat ke-10. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kesempurnaannya enggak ada batasannya, tanpa hisab. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis sahih yang menjelaskan fadilah sangat banyak. Di antaranya puasa itu menjadi sarana penghapus dosa. Kesalahan-kesalahan kita terhadap keluarga kita, terhadap tangga kita, terhadap mengelola harta kita dihapus oleh puasa. Hadisnya Bukhari Muslim memang mengatakan fitnatur rajuli fi nafsihi wa ahlihi wa malihi wa jari yukaffiru. Kesalahan seorang dalam mengelola dirinya, dalam membina keluarganya, dan mengelola hartanya dan dengan tetangganya dihapus dengan puasa. Nah, puasa itu adalah ibadah yang kata Nabi sebagai junnah. Hadis Bukhari ini. Junnah itu artinya perisai. Hasnun hasin, benar. Dia akan menjadi perisai membentengi kita dari jilatan api neraka. Puasa itu kata Nabi menjadi ibadah yang menjadi pemberi syafaat. Jadi Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih ada 2 ibadah yang nanti di hari kiamat saat kita hisab Allah akan wujudkan bentuk makhluk yang mendampingi pelakunya. Untuk apa? Untuk minta kepada Allah diringankan siksanya, dihapuskan dosanya. Itu puasaan Quran. Al-Quran wasyam yasfa'anil abdi yaumil qiyamah. Puasaan Quran itu menjadi pemberi syafaat bagi pelakunya saat hari kiamat nanti. Dan banyak lagi. Nah, orang itu kalau mati dalam puasa, benar puasanya dijamin masuk surga. Ada hadis yang sahih riwayat Ahmad dihasilkan oleh para ulama hadis, man shoma yauman ibtawa wajillah tsumma khutima lahu biha dakhala jannah. Kalau orang itu puasa 1 hari saja karena Allah dan dia ditutup hidupnya dengan puasa itu, maka jaminnya masuk surga. Itu puasa, istimewa sekali. Nah, namun keistimewaan puasa yang begitu luar biasa, jadi pahala besar itu tentunya baru akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita benar. Nah, puasa yang benar itu yang tentunya sunnah. Yang kalau saya gambarkan, puasa yang benar itu adalah puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Puasa itu kan artinya menahan syahwat makan minum, menahan syahwat kelamin. Mulai dari fajar sodik sampai terbenam matahari, itu secara fikihnya begitu. Tapi secara nilai puasa itu nggak cukup dengan itu saja, harus juga menahan semua syahwat anggota badan kita ini, ya syahwat lisan, syahwat mata, syahwat telinga, semua syahwat. Karena orang tuh puasanya parsial, hanya nggak makan minum, tapi syahwat lisan nggak ada gunanya. Hadisnya sahih, Nabi mengatakan man lam yada qaula zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'ama wa syarab. Orang kalau puasa tapi tidak mampu menahan syahwat lisan, masih berbohong, bersaksi palsu, maka Allah nggak menggerukan, nggak ada gunanya. Maka pesan Nabi kepada kita saat puasa itu begini, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian di hari yang puasa, pesan Nabi, fala yarfut, jangan pernah berkata kotor, wala yafsuk, jangan berbuat fasik maksiat, wala yashab, jangan membuat gaduh, wa insa bau ahadun au qatahu, kalau ada yang mencacinya atau mencelanya, hendaknya mengatakan 2 kali, inni shaimun, aku puasa, aku puasain. Artinya aku nggak mau kalau puasa berkata kotor, berbuat fasik, membuat gaduh, kan merusak nih puasa itu. Karena itu jamaah sekalian, saat nanti kita puasa atau kapan saja dalam puasa sunnah ini, karena pahala besar itu bukan puasa wajib, puasa sunnah juga sama, wajib lebih tentunya. Saat kita puasa itu pastikan kita tutup semua celah
yang dengan celah itu berpotensi masuk maksiat, baik celah dari mata kita, telinga kita, tangan kita, semua cocok. Nah, di celah yang terbuka, yang sering terbuka lebar itu, yang sulit kendalikan itu namanya HP. Berat. Kita buka keluar macam-macam. Hati-hati. Nah, puasa itu yang istimewa tadi itu ada aturannya tentunya, seperti ibadah yang lain. Aturannya, keabsahannya ditentukan oleh dua hal. Pertama, terikat dengan waktu. Puasa itu dengan waktu. Waktunya kapan? Mulai subuh, datang subuh, fajar shodiq hingga terbenam matahari. Kalau ada seorang wanita misalnya sudah mulai subuh puasa, tapi setengah menit sebelum maghrib kok keluar haid, batal. Itu puasa. Kedua, terikat dengan niat. Dan ini mengikat semua ibadah. Innamal a'malu binniyat. Cuman dibedakan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Kalau puasa wajib niatnya harus di malam hari, panjang mulai maghrib sampai subuh. Nabi mengatakan, man lam yubayyitis syiyam fala shauma lahu. Yang belum niat di malam hari, wajibnya puasa enggak sah. Tapi puasa sunnah boleh siang hari, asal belum makan belum minum. Nabi itu biasa ya kalau mengatakan oleh istrinya, apakah ada yang kita bisa makan hari ini? Udah siang itu sebelum duhur? Oh enggak ada, kalau itu puasa sunnah, tapi wajib tidak. Nah, kesalahan niat puasa Ramadan itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan saja. Ketika kita di akhir Sya'ban tidur ba'da Isya, belum ada informasi besok Ramadan, karena mungkin hilal nggak terlihat. Tapi kemudian tiba-tiba kita terlambat bangunnya, bangun-bangun sudah subuh. Nah, saat subuh bangun diinformasikan, tadi malam diinformasikan hari ini puasa. Nah, kalau tahunya puasa itu baru subuh, nggak sah, harus kodok nanti. Sementara tidak boleh jaga-jagalah niat karang, nggak boleh. Puasa harus benar saja, harus pasti saja. Orang yang niat puasa di waktu yang dia ragu itu rusak. Hadisnya sahih, Nabi mengatakan, man shoma al yaumal ladzi syukka fihi faqad aso Abul Qasim. Seorang yang puasa di hari yang dia ragu-ragu apakah masuk Ramadan, maka dosa maksiat kemenang. Namun untuk hari berikutnya insya Allah nggak salah. Kenapa? Niat itu hati, bukan ucapan. Ucapan itu yang diperbolehkan oleh Subhanahu itu harus penegas saja. Karena apa? Dengan tarweh nggak mungkin kita nggak niat berusaha, apalagi sahur mesti tahu gitu berusaha. Maka insya Allah nggak salah. Itu tentang kaitan dengan keabsahan puasa kita. Nah, kemudian puasa kita yang sudah sesuai aturan tadi akan sempurna pahalanya, yaitu ketika kita mengikuti sunnah-sunnah dalam puasa. Dan sunnah itu perintah. Jadi hukum itu kan ada 5, ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 hukum itu hanya perintah, yaitu wajib, sunnah. Maka jangan sunnah ini bukan, ini perintah. Memang konsekuensinya beda, meninggalkan wajib sunnah. Kalau wajib dosa, sunnah nggak dosa. Tapi kalau ditinggalkan banyak kebaikan hilang ada gitu. Cinta Allah bisa hilang, ampunan dosa bisa hilang, sempurna kewajiban. Jadi banyak sekali. Nah, sunnah puasa itu sederhana. Pertama yaitu makan sahur. Nah, pesannya hadis Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahur kalian, ini penuh barokahin. Artinya kalau nggak sahur berarti kita bisa hilangkan banyak barokah puasa. Nah, sahur itu sunnahnya ditakhirkan. Nah, sahur itu ada aktivitas makan minum ya, sahur itu. Cuman waktunya namanya waktu sahar. Ashar jamaknya. Ya kapan itu? Di akhir malam. Maka orang itu kalau ba'da tarweh kok mengatakan saya malas bangun malam lah, sahur sekarang. Enggak, sahur itu namanya makan malam. Sahur di akhir malam. Maka sunnahnya ditakhirkan. Dan akhir waktu sahur itu bukan tarhim. Akhir waktu sahur itu ketika datang waktu sholat subuh. Nabi itu punya 2 muadzin. Yang satu Bilal bin Rabah, adanya sebelum subuh. Yang satu Abdullah ibnu Ummi Maktum, beliau buta, adanya subuh, dikasih tahu Abdullah ada subuh, adzan ada. Nabi berpesan,
idza sami'tum bilalan yu'adzinu faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu maktub. Kalau kalian mendengar Bilal adzan, sahur kalian makan minum sampai kalian mendengar Abdullah adzan, Abdullah adzannya waktu subuh saja. Bahkan orang itu kalau ikut sunnah mentakhirkan sahur, tiba-tiba kok dengar adzan, gelas sudah diangkat ini, sunnahnya dihabiskan. Hadisnya sahih, riwayat Hakim dalam Mustadraknya. Kata Nabi, idza man sami'an nida wal inau ala yati fala ya'dhu hatta yaqdi haja. Seorang mendengar adzan sementara gelas sudah di tangannya, kata Nabi, jangan ditaruh sampai dihabiskan. Jadi ini yang tidak sengaja, tapi ya begini tahu adzan, bukan kemudian adzan baru cari gelas, bukan, atau sahur sambil begini terus, enggak, bukan. Itu pertama. Takhir sardoma hati-hati lebih bagus. Kalau bapak-bapak kita dulu hati-hati, maka ada tarhim itu hati-hatian kurang lebih 10 menit. Nabi itu hati-hati. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ditanya kapan Nabi mentakhirkan sahur, batasnya kapan? Nabi berhenti sahur yang kurang lebih masih ada waktu cukup untuk baca 50 ayat. Itu kurang lebih 10 menit loh. Hati-hati lebih baik. Yang kedua, sunahnya menyegerakan buka. Bukanya wajib ya, nggak boleh nggak buka. Tapi buka sunnah disegerakan. Hadisnya Bukhari Muslim, pesan Nabi, wala yazalun nasu bi khairin ma ajal fitr. Manusia itu akan senantiasa terjaga dalam kebaikan puasanya selama mereka mau menyegerakan bukanya. Maka datang waktunya langsung bismillah, minum, makan. Termasuk muadzin, kalau adzan bismillah dulu, minum, baru adzan. Itu sunnahnya puasa. Sunnah yang ketiga yaitu memperbanyak doa selama puasa. Karena Nabi mengatakan ada 3 orang yang doanya sangat mustajab sekali. Talatu da'awatin mustajabat. Siapa itu? Pertama, dakwatus shaimi, doanya seorang puasa. Yang kedua, dakwatul mazlum, doanya orang terdolimi. Yang ketiga, dakwatul musafir, doanya yang musafir. Doanya apa? Silahkan, doa itu bebas saja. Khususnya saat buka ya. Doa saat buka itu nggak tertolak ya. Riwayatnya begini, lis-shaimi da'watun la turaddu inda fitri. Bagi yang berpuasa itu ada masa doa nggak tolak saat buka. Doanya apa? Bebas. Tapi ada doa sunnah. Doa sunnah itu tentunya kalau dibaca dapat pahala 2. Pahala sunnah dan pahala doanya sekaligus. Doa sunnahnya itu untuk buka itu zahabab dhama'u wabtallatil uruku wathabatal ajr insyaallah. Itu doa sunnah untuk buka. Nah, doa ini Nabi ajarkan dengan kata kerja masa lalu, past tense, mazin. Artinya telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan. Sehingga dibacanya kapan? Setelah buka. Kalau sebelum buka kita baca berarti kita bohong. Telah hilang rasa haus, masih haus kok kita, kan begitu. Nah, kalau sebelum buka apa doanya? Bismillah saja. Kenapa kalau banyak doa? Karena doa sebelum buka panjang mentakhirkan bukanya nanti. Bismillah, buka, baru doa nanti. Ini doa-doa. Nah, keempat sunnah puasa itu memberikan buka kepada yang berpuasa. Pahalanya sangat besar sekali. Hadisnya, man fattara shaiman kana mithlu ajri min ghairi ansang usam ajrjat. Orang yang memberikan buka pada seorang berpuasa, dia akan dapat pahala puasa persis pahala orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Artinya kalau kita puasa, hari itu kita berikan satu buka, satu kotak air, satu gelas mineral saja. Buka itu nggak harus utuh ya, harus ada makan, minum, buah, itu sempurna. Tapi satu biji kurma buka, kita satu hari memberikan satu gelas ini, hari itu kita dapat pahala 2 puasa. Nah, pahala puasa itu satu saja banyak sekali, apalagi 2. Nah, karena itu Ramadan itu kalau kita siapkan misalnya setiap hari aja kita sisihkan uang 20.000 saja, kita belikan satu kotak air mineral, gelas itu sisanya 48 itu, kita antar ke masjid, hari itu dapat pahala puasa berapa? 1
plus 48, 49, kalau 30 banyak sekali. Meskipun nggak diminum. Kenapa? Nabi mengatakan, hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang kalau niatnya benar langsung dapat kebaikan dua. Pertama, amalnya bernilai ibadah, yang kedua pahalanya langsung menyertakan meskipun tidak dikerjakan. Maka orang itu kalau sebelum tidur niat bangun malam, kok tiba-tiba bangunnya subuh, kata Nabi, kutiba lahu mithlana, akan diberikan pahala seperti yang diniatkan itu. Sama tadi, kalau kita siapkan itu, insya Allah pahala besar sekali. Itu sunnah-sunnah dalam puasa. Nah, kemudian puasa ini akan menjadi batal. Yang disepakati ulama ada 5. Yang sepakat ini. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang nggak sengaja, Nabi mengatakan itu rezeki. Hadisnya jamaah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Nabi mengatakan, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama atma'allahu wa saqa. Orang itu kalau puasa lupa, makan minum kenyang, berhenti, lanjutkan. Kenapa? Nabi Allah sengaja memberikan rezeki dia makan minum. Maka orang itu kalau lupa saat puasa makan minum berhenti, doanya apa Bapak? Istighfar. Istighfar itu dosa loh. Rezeki masuk istighfar. Mesti alhamdulillah kan rezeki ini. Karena Allah berikan makan dia. Itu pertama. Yang kedua, yang sengaja muntah. Tapi nggak sengaja, mungkin mual muntah, naik kendaraan muntah, nggak batal. Kata Nabi, manis taqa'a amdan falyaqdihi wa man dzara'al qai'u falyaqdi. Orang yang sengaja muntah wajib mengqadha, berarti batal. Yang nggak sengaja nggak wajib mengqadha, berarti nggak batal. Yang ketiga, yang mengeluarkan sperma dengan sengaja, dengan masturbasi, onani. Tapi kalau orang siang hari mimpi keluar nggak batal. Yang keempat, wanita yang keluar darah haid dan nifas meskipun setengah menit sebelum maghrib batal. Dan yang kelima adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ini 5 yang sepakat dibatal. Kalau maksiat batal enggak batal puasa, tapi nilai puasanya enggak ada. Jadi enggak batal orang maksiat ngerasani, bohong enggak batal puasa, tapi nilainya enggak bernilai sama sekali. Enggak menggerukan puasa. Maka hindari maksiatan. Nah, konsekuensi orang enggak puasa itu apa? Pertama, ada 2 orang ini wanita, ini kalau puasa haram, namun wajib mengqadha. Itu wanita yang nifas dan haid. Maka seorang wanita yang sedang haid atau nifas di Ramadan itu Allah sengaja berikan kebaikan dia. Jangan mengeluh. Karena Allah itu kalau mencintai hambanya diujinya dengan sakit di antara. Nah, kata Allah nifas apa namanya itu haid itu ada sakit. Innallaha idza haban ibtala, harus diuji. Kenapa? Pahalanya 2. Orang saat Ramadan haid nifas ibaratnya apa? Enggak puasa. Kalau puasa maksiat dia. Nah, kalau ibadah berarti pahala. Maka wanita haid saya enggak puasa. Kenapa enggak puasa? Karena Allah melarang. Karena Allah, maka dapat ibadah, pahala ibadah. Nah, saat nanti menggantinya di bulan berikutnya, Syawal sampai Sa'ban, pahalanya persis ibadah Ramadan. Hadisnya Bukhari. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'mal sahyan. Orang kalau sakit atau safar sehingga melakukan ibadah sebagai biasa dapat oleh persis saat enggak sakit, persis saat enggak safar. Padahal awan tangan haid itu kalau puasa itu rezeki Allah. Cuman masalahnya ketika wanita itu melahirkan di awal Ramadan, nifasnya bisa 30 hari. Dan nifas dan haid ini nggak ada caranya kecuali qadha, saya nggak boleh fidyah. Berat tapi pahalanya besar juga. Karena Nabi mengatakan inna idomal jazai ma idom. Besarnya pahala itu sesuai dengan beratnya amal. Semakin berat maka jangan bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 4 orang ini yang diberi pilihan boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau nggak puasa wajibnya mengqadha, nggak boleh fidyah. Ini pilihan saja. Pertama, yang sakit, yang dengan sakitnya dia berat puasa. Wa al yutiqu, yang berat-berat.
Tapi sakit biasa saja, pilek saja nggak boleh, nggak puasa. Yang berat puasa. Allah katakan surah Al-Baqarah 8, wa ala yutikun, yang berat. Nah, tapi sakitnya jenis penyakit yang ada dalam sembuh, itu wajib mengqadha. Yang kedua yang safar, meskipun naik pesawat boleh milih nggak puasa, wajib mengqadha. Tapi dua orang ini Allah sebutkan dua kali, Al-Baqarah 184 dan 185. Faman kana minkum mariyadun aw ala safarin fa iddatun min ayyam. Yang sakit, yang safar, nggak puasa, wajib mengganti di bulan lain, hari lain dengan jumlah yang sama. Yang ketiga yang juga wajib mengqadha, ini ibu-ibu yang sedang menyusui dan hamil. Menurut Abu Hanifah itu persis orang sakit tadi. Nanti nggak sakit, nanti nggak hamil lagi, maka wajib mengqadha. Yang keempat yang juga boleh mengambil pilihan tapi wajib mengqadha kalau milih nggak puasa, pekerja berat tapi di Ramadan saja. Di Ramadan mungkin tugas di lapangan ya, terik, panas, berat, boleh nanti mengqadha. Nanti ketika dia kembali ke kantornya, itu 4 orang. Nah, ada kelompok berikutnya 4 orang juga ini, sama dapat opsi pilihan, boleh puasa boleh tidak. Tapi kalau milih nggak puasa, wajibnya fidyah saja tanpa mengqadha. Siapa itu? Pertama yang sudah lanjut usia, yang berat puasa, tapi yang nggak berat tetap wajib puasa. Maka usia lansia itu di sini bukan umurnya, tapi berat atau tidaknya. Karena ada orang yang umur 90 masih kuat ada, tapi 60 sudah nggak kuat. Jadi beratnya itu asalnya. Nanti kalau nggak puasa wajibnya fidyah saja. Nah, fidyah ini sekaligus saya jelaskan, fidyah ini tidak boleh kecuali dalam bentuk makanan, nggak boleh dalam bentuk uang. Makanan, dan hanya untuk orang miskin saja. Suratnya yang kedua 184, wa alal ladzina yutiqun fidyatun ta'amu miskin. Fidyahnya orang miskin, makan nggak beri uang. Boleh dalam bentuk beras, kalau kita boleh dalam bentuk makanan jadi. Kalau makan jadi, tapi harus sebagian orang miskin, termasuk untuk buka puasa. Jadi ada sahabat Anas bin Malik, itu usianya sampai 92 tahun. Saat sepuh beliau nggak mau puasa. Fidyahnya apa? Dijamin bukannya orang miskin. Nanti kamu bukannya kami siapkan. Nah, maka kalau kita misalnya punya juga tanggungan fidyah orang tua kita, bapak kita yang sepuh-sepuh, maka boleh diberikan orang miskin untuk puasa. Namun jangan diberikan masjid, karena yang di masjid yang buka bukan orang miskin saja, ya orang kaya pun bisa buka masjid. Nah, yang kedua yang juga boleh bayar fidyah saja, yaitu yang sakit tapi jenis penyakitnya sakit yang akut kronis yang secara medis sulit sembuh. Mungkin asam lambung yang akut sekali, mah yang akut sekali, itu kalau puasa berat-berat maka fidyah aja. Nah, yang ketiga kembali kepada ibu hamil menyusui. Itu menurut 2 sahabat ini, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, hanya wajib fidyah saja. Itu menurut 2 sahabat ini kalau berat puasa, karena beliau menyimpulkan dari firman Allah surat yang kedua 184, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amis. Yang berat-berat itu ambil menyusui fidyah saja. Itu Ibnu Abbas bin Umar radhiyallahu anhu. Yang keempat yang fidyah saja wajibnya kalau nggak puasa, pekerja berat tapi itu profesinya. Mungkin saudara kita tukang beca, kuli batu, ya setelah Ramadan berat lagi, fidyah saja. Nah, berikutnya ada 2 orang ini yang ketika nggak puasa, menurut mayoritas ulama kita, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, wajib qadha dan fidyah. 2. Siapa itu? Pertama yang menunda untuk mengqadha puasa Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya karena teledor. Orang nggak puasa wajibnya kapan? Syawal sampai Sya'ban. Dia bisa, tapi tunda-tunda terus sampai datang berikutnya. Maka atas teledornya ini 2 qadha fidyah. Yang kedua ini menurut mayoritas juga Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, ibu-ibu hamil dan menyusui kalau tidak puasanya karena 2 sebab. Sebab dirinya sedang hamil menyusui karena berat, dari sebab juga khawatir janin bayinya lemah karena nutrisi kurang, maka wajibnya juga fidyah qadha. Nah,
Itu yang berat sekali, yaitu yang membatalkan puasa tanpa ada alasan syar'i. Itu berat. Dosa wajib taubat, batal wajib qadha. Siapa itu? Yang sengaja makan dan minum nggak alasan. Ada temannya makan, ikut makan saja. Itu dosa besar sekali. Yang paling berat adalah yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Berat apa? Dosa besar. Wajib taubat dan wajibnya kafaroh. Dendanya apa? Dendanya itu ini bukan pilihan urutan. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru boleh. Yang kedua, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Itu tentang konsekuensi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan dosa. Itu tentang puasa. Ibadah teristimewa. Ibadah yang ketiga yang sangat istimewa juga namanya Qiyamul Ramadan. Sholat tarawih bahasa kita. Adanya. Baik, mungkin sementara kita hentikan untuk sholat tarawih, untuk adzan ya. Baik, jemaah sekalian, saya lanjutkan yang ketiga amal yang istimewa sekali, yaitu namanya Qiyamul Ramadan. Kalau bahasa kita sholat tarawih. Jadi sholat malam itu adalah sholat yang terbaik setelah fardu. Sholat di Ramadan lebih baik lagi. Karena semua ibadah Ramadan itu nilainya lebih daripada saat kita lakukan di Ramadan. Cuman sholat tarawih itu ada aturannya beda dengan aturan sholat malam selain Ramadan. Kalau tentang jumlah rakaatnya sama ya, nggak ada batas maksimal minimalnya, nggak ada. Silahkan semampunya, sesiapnya. Karena itu dalam hadis Bukhari Muslim, dalam syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan begini, perbedaan jumlah rakaat tarawihnya sahabat itu adalah perbedaan yang bersifat variatif, bukan kontradiktif. Sahabat sholat tarawih kadang-kadang 11 rakaat saja, tiba ayatnya panjang-panjang sampai banyak bertumpuk ke tongkat. Kadang-kadang mereka sholat tarawih dengan jumlah yang banyak sekali, tapi ayatnya pendek-pendek. Itu mereka pilih sesuai kesiapan masing-masing.
Ini bebas jumlah rakaatnya. Cuman caranya, sunnahnya itu berjamaah dan bareng imam sampai selesai, nggak motong. Hadisnya begini, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam yang selesai bareng imam, ditulis baginya pahala bagikan dia sholat semalam seuntuk. Panjang kita panjang, nggak mungkin kita mampu, tapi pahalanya sama. 11 saja dengan witirnya ikut sama seuntuk. Maka itu kalau kita siap untuk 11 saja, milihnya mesti yang 11, jangan 23, nanti motong nanti. Sama kalau milih 23 nggak masalah, tapi milih yang 23 jangan 11, nanti motong nanti. Kadang-kadang ada keliru begini, kan sholat tarawih nggak ada batas maksimalnya, sehingga ketika dia sholat tarawih niatnya nambah malam hari, kan niat nambah, maka ketika imam witir pulang dia, boleh nggak? Boleh, tapi pahala sedikit. Kalau ingin pahala banyak, sampai imam witir selesai pulang malam nambah lagi silakan, boleh kok itu sunnahnya. Jadi jangan motong. Kalau kita ingin dapat pahala, bagikan sholat malam untuk dan menghapus dosa sekaligus. Itu setelah sholat tarawih. Nah, ibarat yang lain jamaah sekalian, yang juga istimewa, ini yang Nabi pesankan ya. Jadi Nabi itu mengatakan setiap Ramadan tiba, itu Jibril alaihissalam mendatangi beliau. Untuk apa? Mudarasah, untuk interaksi mempelajari Quran, mengkaji Quran lagi. Ini sebagai isyarat agar kita hari dan Ramadan sebagai momentum untuk memperbanyak interaksi Quran, membacanya, mendengarkannya, mengkajinya, mentadaburnya, kita perbanyak. Karena pahalanya besar sekali ini. Dan itu panduan kita, gimana kita akan melepaskan kalau kita mau ingin dapat panduan hidup. Perbanyak. Baik dengan cara membacanya, dengan cara mendengarkannya kalau capek, dengan cara mengkaji bersama, pahalanya besar sekali, apalagi dengan mentadaburnya dilaksanakan. Nah, amal yang lain jamaah sekalian, ini meningkatkan kuantitas dan kualitas infak sedekah. Kenapa saya akan meningkatkan? Karena infak sedekah itu mengikat setiap muslim selain Ramadan, semua waktu. Karena bukti iman ini, bukti iman. Maka karena bukti iman, maka wajibnya infak itu termasuk orang miskin. Maka Allah sebutkan sifat pertama penghuni surga itu, yaitu mereka-mereka yang saat hidupnya senantiasa infak dalam kaya atau miskin. Surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Di Ramadan ditingkatkan. Kenapa? Kata Nabi, afdhalus shadaqati Ramadan. Maka Nabi itu dikatakan Ibnu Abbas, bagaimana sedekah Ramadan, karena Ibnu Abbas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Nabi itu orang paling dermawan, enggak pernah menolak permintaan. Kalau dia ada yang minta, enggak punya pinjam dia kasih. Di Ramadan memuncak, digambarkan Ibnu Abbas karihil, bahkan angin berhembus kencang, sangat banyaknya. Karena nilainya lebih. Sebagiannya mungkin tadi kita bentukkan dalam bentuk buka puasa lebih baik. Nah, ketika nanti, jadi masih banyak lagi, ketika nanti Allah perkenankan kita untuk bisa berjumpa dengan akhir Ramadan, setelah akhir Ramadan, pastikan kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita semua. Semangat kita kencangkan. Jangan sebaliknya ya. Jadi sahabat itu tahu, dan dari Nabi tentunya, bahwa puncak Ramadan ada di akhirnya, sebelum akhir Ramadan. Maka Aisyah mengatakan, idza dakhal asru, Nabi masuk sebelum akhir Ramadan, sadda mi'zarah, aiqadha ahla wa ahya laila, mengencangkan ikatan sarungnya, ada semangat lebih, dan membangunkan keluarga, dibangunkan semua, wa ahya, menghidupkan malam, enggak tidur, karena puncaknya di sini. Khususnya nanti ketika kita menunggu Lailatul Qadar ya, karena Lailatul Qadar itu satu malam saja, mulai maghrib sampai subuh. Apabila di waktu-waktu kita ibadah kita nilainya lebih dari 1000 bulan. Itu hanya di sebelum akhir Ramadan saja. Rahasia kapan harinya, malam berapa nggak tahu. Maka Nabi nggak pernah milih-milih ganjil atau genap, terus malam. Nah, namun saya pesankan, kalau kita nanti
iktikaf atau enggak iktikaf di akhir Ramadan, pastikan kita variasikan ibadah kita, jangan monoton. Jadi kalau iktikaf itu artinya berdiam di masjid untuk ibadah, maka iktikaf itu enggak boleh lagi berinteraksi. Maka Imam Syafi'i itu udah makruh lagi untuk melakukan kajian bersama, karena ibadah personal. Maka Nabi itu kalau itikaf 10 hari, kadang 20 hari, masuk masjidnya itu tanggal 20 sebelum maghrib, masuk masjid. Setelah tanggal 21 subuhnya masuk mu'takaf. Jadi Nabi menetapi tempat khusus, nggak pindah-pindah. Di situ beliau zikir, baca Quran, doa, infak, sholat sunnah. Di situ nggak pindah-pindah. Pindahnya saat beliau sholat jamaah saja atau buang air. Maka itikaf itu tabiatnya personal. Variasikan, jangan monoton sholat saja, atau jangan monoton variasikan. Sholat sunnah, capek zikir, capek doa, capek baca Quran ini. Kenapa? Agar nilai ibadah kita yang lebih 1000 bulan banyak. Baca Quran kita lebih baik dari Quran 1000 bulan, zikir kita lebih baik dari bulan, sholat kita lebih, semuanya variasikan ibadah. Termasuk ibu-ibu yang sedang haid nifas nggak boleh itikaf, di rumah ibadah, zikir, doa, infak, silahkan. Malam-malam itu jangan tidur, ibadah, karena Lailatul Qadar hanya di malam hari saja. Nah, sembari kita menunggu Lailatul Qadar itu, jangan lupa penutup ibadah Ramadan itu zakat fitri. Ini fungsinya besar. Kata Nabi, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafat wa tu'manun. Ini membersihkan kotoran-kotoran puasa kita, nggak sengaja kita melakukan dosa, terbersihkan dengan zakat fitri ini, dan sebagai bantuan orang. Dan zakat fitri sama dengan fidyah, nggak boleh uang, harus dalam makanan. Nah, zakat fitri itu nggak sama zakat mal ya, sederhana. Setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan untuk hari raya dan malamnya, kelebihan 1 sok wajib zakat fitri. Maka itu seorang miskin itu saat Idul Fitri dia wajib zakat. Misalnya ada orang miskin, ini miskin sekali bahkan, nah sebelum Idul Fitri dapat zakat fitrah dari banyak orang, tangganya ke kanan ngasih, kiri ngasih, depan ngasih kan. Nah sehingga menjelang sholat Id terkumpul 10 kilo wajib zakat itu, atas nama dirinya dan atas nama orang. Dan zakat ini kata Nabi kegunaannya, manfaatnya untuk kepentingan orang miskin hari raya. Maka zakat fitri, Idul Fitri, Nabi mengatakan begini, ughnuhum anis su'al fi hadzal yaum, cukupkan orang miskin itu dengan zakat fitri agar enggak minta-minta saat Idul Fitri. Maka dia, para sahabat dulu membaginya paling cepat 2 hari sebelum hari raya. Batas akhirnya sholat. Kenapa? Kalau berikan di awal Ramadan, dimakan habis minta lagi nanti. Ini kepentingan Idul Fitri. Maka sebaiknya memang diakhirkan. Maka itu kenapa Nabi kalau sholat Idul Fitri disiangkan untuk menjamin zakat terbagi kepada orang miskin. Nah, mungkin barangkali itu ya, masih banyak kalau sementara cukupkan. Kalau nanti masih ada waktu, kesempatan untuk saling bermasukan, waktu akan berikan kepada saudara. Demikian. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait baca doa buka puasa. Ya, apa? Doa buka puasa. Buka puasa. Yang saya ketahui pribadi kan ada 2, yang itu dahabat doma sama Allahumma lakasum, itu yang kita ketahui sejak kecil. Yang saya tanyakan di sini terkait kesohihan mana yang lebih sohih di antara 2 doa tersebut, dan apakah 2 tersebut itu termasuk khilafiyah. Dan pertanyaan yang kedua terkait vaksin di saat kita berpuasa, bagaimana hukumnya? Vaksin. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum Yang pertama tadi doa atau bukanya? Yang doa. Doanya ya? Doanya. Jadi doa yang sunnah, yang Nabi ajarkan yang sahih itu dhahabat dhama'u. Iya.
Kalau Allah maka sumtu itu hadisnya lemah. Dhaif ya. Kita baca boleh kita baca, tapi nggak boleh dari Nabi. Doa itu bebas saja. Cuman kalau mengatakan sunnah harus sumbernya jelas. Nah yang sumbernya jelas itu Allah maka sumtu hadisnya lemah. Tapi boleh kita baca, tapi jangan sampai itu dari Nabi bukan. Kita baca memang baik doanya itu, nggak apa-apa doa. Tapi doanya itu nanti upayakan setelah buka atau sebelum buka. Sebelum buka tapi sebelum maghrib ya. Karena kalau maghrib itu sunnahnya kita mempercepat, maka bismillah aja makan. Kemudian yang kedua tadi vaksin. Jadi begini, kalau yang masuk ke tubuh kita itu obat tidak melalui tenggorokan nggak batal. Suntik. Kalau nggak tenggorokan batal. Maka tenggorokan bisa kita mengkonsumsi obat tenggorokan batal. Tapi kalau kita suntik kan nggak batal. Kecuali isinya itu pengganti makanan. Itu boleh batal, mesti pendapat mana. Misalnya kan diinfus kan bisa makan, tapi kalau infus itu isinya obat nggak batal. Ada yang lain mungkin? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai orang yang puasa ketika sedang berpuasa itu pingsan. Orang puasa? Pingsan. Ya, lalu dia bangun setelah maghrib. Apakah itu puasanya batal? Yang kedua mengenai sholat tarawih tadi. Bagaimana bijaknya kita ketika di lingkungan desa kita ini misalkan ada sholat tarawih, ketika sholat isya normal, kecepatannya normal. Tapi ketika sholat tarawih kecepatannya seperti MotoGP gitu, langsung cepat banget gitu kan. Nah itu apakah kita itu selesai sholat isya pulang ke rumah berjamaah di rumah atau teruskan dengan imam di masjid, padahal di masjid itu sangat cepat dan tidak memenuhi syarat sholat. Terima kasih. Baik. Untuk yang pertama tadi pingsan itu. Pingsan. Jadi pingsan itu membatalkan ya. Tapi kalau pingsan itu pingsan yang nggak batal puasanya. Tapi kalau pingsannya lama itu batal puasanya. Nah kalau dia maka salah satu yang membatalkan wudhu, pingsan itu membatalkan wudhu loh ya. Hilang ingatan karena pingsan, karena mabuk itu membatalkan wudhu. Nah puasa sama. Orang kalau pingsan batal puasanya. Nah sholatnya kalau nanti dikodok saat dia siuman. Misalnya dia pingsan mulai jam 7 pagi sampai maghrib. Berarti waktu dia siuman, kodoknya duhur, asar, maghrib di satu waktu. Yang kedua tadi kalau saya paham tadi di tarawihnya cepat ya. Cepat maksudnya. Betul. Setelah saat isya itu normal, sewajarnya sholat, tapi saat tarawih itu sangat cepat. Jadi begini, kalau cepatnya itu sampai menghilangkan tomakninah nggak sah. Nah, kalau misalnya kita tahu masjid itu begitu terus cari masjid yang lain saja. Nah, tapi saat kita nggak tahu cepat, lebih baik kita menyendiri. Jangan ikut, karena nggak sah. Di rumah saja nggak masalah sama istri misalnya nggak masalah, atau nyari masjid yang lain. Jangan apa sholat dengan satu rukun batal semuanya, nggak tumanah itu batal. Maka tidak boleh ikut kepada orang yang sholat, imam yang sholat dengan tidak menghiraukan rukunnya. Tumanah termasuk rukun sholat. Baik, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kita ini misalnya lupa untuk niat kan tidak terawih ada kemudian bagaimana atau harus dilafalkan misalnya niat nawaitu sama wotin anak da'i tadi ilahi. Baik. Saya tanyakan dilafalkan atau lupanya itu loh. Itu gimana? Baik. Ya, iya. Baik. Jadi niat itu hati Pak ya. Niat itu hati, bukan lafaz. Kalau lafaz namanya lafaz, niat itu hati, menhamma. Biar yang ngerentak hatinya, niat hati. Maka Bapak kalau besok puasa tadi malam tak tarawih enggak? Tahu enggak besok puasa?
berarti udah niat. Jadi tidak harus lafadzkan. Contohnya begini, Bapak misalnya nanti jam 9 Bapak mau ke Mojokerto. Niat sekarang, mau berangkat nawaitu ke Mojokerto enggak Pak? Enggak perlu, udah langsung berangkat saja Pak. Maka Imam Syafi'i, seorang mau sholat wajib niat hatinya sholat apa? Wajib memulai dengan apa? Allahu Akbar. Orang kalau haji wajib niat hati haji, tapi sunnah memulai labbaik. Sunnahnya itu bukan lafaz, dan niat itu hati Bapak, bukan. Maka pakai bahasa apa? Ya terserah bahasa apa-apa, karena hati nggak perlu pakai bahasa. Nah, maka itu kalau Bapak udah taruh mesti ada niat besok puasa, nggak mungkin tidak. Maka kesalahan niat itu biasanya hanya di awal Ramadan, ketika kita tidur malam akhir Syaban nggak tahu besok Ramadan, itu saja. Selanjutnya insya Allah nggak salah, insya Allah nggak salah. Tidak dapatkan Pak. Jadi lafat itu bukan niat, lafat itu penegasan yang di hati. Maka orang mengatakan begini, kalau misalnya Bapak waktu sholat maghrib, Bapak niat sholat maghrib dah, tapi Bapak usul di fadl isya, yang benar hatinya itu. Karena apa? Lafat itu bukan niat itu hati. Nah, ada yang lain mungkin? Monggo. Untuk sholat taraweh itu kan ada yang jenisnya 4 rakaat Ustadz. Itu prakteknya 2 rakaat pakai tahiyat awal, kemudian untuk yang rakaat ketiga dan keempat itu Fatihahnya itu dijaharkan atau disirikan, dan juga apakah juga baca surat seperti pada rakaat 1 dan 2. Terima kasih Ustadz. Baik, jadi sholat malam itu Bapak, Nabi itu kalau sendiri kadang-kadang jahar, kadang-kadang disirkan. Kalau sendiri, tapi kalau jamaah dikeraskan. Maka Nabi itu sholat malam diikuti sahabat tahu yang dibaca apa, berarti keras. Nah, cuman caranya, teknisnya, kalau lewat apa tuh Bukhari, Aisyah mengatakan Nabi kalau sholat malam 4 rakaat tanpa tasyahud, duduk istirahat, 4 rakaat lagi duduk istirahat, kemudian baru 3 rakaat. Itu perbuatan Nabi. Tapi Nabi ditanya, gimana Nabi sholat malam itu? Mathna, 2-2. Jadi Nabi itu perbuatannya yang sendiri 4-4, ucapannya ditanya 2-2. Yang kita pakai mana? Milih, tapi yang lebih baik mana? Ucapan. Kalau ucapan untuk umatnya, kalau perbuatan bisa khusus Nabi saja. Banyak amal khusus Nabi itu banyak loh. Likah lebih 4 kan wajib Nabi saja kan, wajib syaratan Nabi. Nah, maka barangkali yang 4 itu khusus Nabi. Tapi boleh 4 salam tanpa tasyahud, tapi karena sholat sunnah itu nggak boleh sama sholat wajib. Maghrib 3 ada tahiyat awal, tapi witir 3 nggak boleh pakai tahiyat awal. Namun Nabi itu witirnya kadang 9 rakaat, kadang 7 rakaat langsung. Tasyahudnya 2 kali ke 6 ke 7, kadang 5 rakaat langsung, kadang 3 rakaat langsung tanpa tasyahud, kadang 21. Bebas witir itu. Nabi itu sholat malamnya berapa rakaat? 11. Tapi kata Aisyah witirnya 9 rakaat. Berarti yang genapnya berapa? 2 rakaat saja. Karena witir itu bagian sholat malam. Sama. Cuman sekali lagi caranya Nabi contohkan bervariasi. Kadang 9 langsung, 7 langsung, 5 langsung, 3 langsung, bisa 21. Bebas saja, dengan kalau berjamaah jahar. Kalau nggak berjamaah boleh jahar, boleh tidak. Tapi sholat malam itu memang sunnahnya berjamaah, berjahar. Itu yang ditanyakan Bapak. Jadi kalau sholat malam kalau 4 rakaat nggak boleh tahiyat awal Pak, langsung 4 rakaat. Tapi Bapak lupa loh ya, tadi 3 rakaat kan begitu. 2 saja Pak Dewan. Karena kadang-kadang kita 3 rakaat pun akhir kata ini udah 3 rakaat, lupa lebih 2-2. Nggak ada yang lain mau nambahkan? Enggak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apabila kita berada di bulan Ramadan terus masuk waktu maghrib, nah yang didahulukan seorang muadzin itu azan dulu atau buka puasa dulu? Jadi buka puasa dulu. Jadi kalau ke masjid
datang maghrib, bismillah, minum langsung adzan. Hanya minum, bukan makan-makan dulu. Iya minum saja, jangan dibatalkan saja. Kalau makan nanti lambat adanya, nanti kasihan yang nunggu. Jadi minum saja. Kalau makan satu piring nanti kasihan yang nunggu. Jadi minum saja, dibatalkan saja, langsung adzan. Iya, ada yang lain mungkin tambahkan? Cukup ya? Berbagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya tanyakan untuk iktikaf itu kan artinya berdiam diri. Yeah. Nah, tapi saya pernah mengikuti iktikaf di masjid itu ada yang sholat berjamaah Ustadz. Jadi kan berarti kan dikeraskan Ustadz. Itu ada sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih. Yeah. Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jadi iktikaf itu semua al-mukthu fil masjidi taqarruban ilallah. Berdiam di masjid niatnya untuk cari ridha Allah. Maka Imam Syafi'i sudah memakruhkan lagi untuk kajian interaktif. Maka Nabi dan semua sahabat iktikafnya itu mendapat tempat khusus, nggak pindah-pindah. Bahkan dikatakan begini, Nabi pernah iktikaf di satu masjid, Mu'takaf namanya. Kemudian menantunya Ali di belakangnya. Ali kemudian baca Quran keras. Rupanya mengganggu Nabi. Nabi berdiri mengatakan la tarfa bikir. Ya akhirnya jangan kerasan baca mengganggu. Nah kira-kira kalau sedang itikaf kita zikir, ada jamaah speaker terganggu nggak kita? Ganggu Pak. Ganggu. Maka kalau sholat, maka mestinya itu sholatnya itu waktu tarawih saja jamaahnya udah cukup. Kan pahalanya kalau kita tarawih bersama imam pahalanya berapa? Sama sholat sama untuk udah penuh sholat pahalanya. Malam pakai ibadah lain, sholat sunnah sendiri, dzikir sendiri. Maka kalau jamaah lagi, sholat lagi berarti nggak itikaf. Bapak ke masjid apa? Sholat jamaah berarti nggak itikaf dong. Itikaf diam kok. Kan begitu. Jadi boleh nggak? Boleh. Cuman namanya nggak itikaf namanya sholat jamaah namanya. Itikaf itu berdiam diri untuk ibadah personal, zikir, baca Quran, doa, sholat rakaat, itu aja. Maka kalau jamaah lagi namanya nggak itikaf, namanya sholat berjamaah di masjid malam, di akhir malam namanya itu. Nah itu mungkin ada fenomena sekarang ada gitu kan, ada beberapa masjid sekarang, ya sekarang. Nah sekarang orang kalau sedang ada jamaah di malam hari, orang itikaf terganggu nggak? Mengganggu orang ibadah itu dosa. Mengganggu orang ibadah itu Nabi, maka Nabi saat dzikir Ali baca Quran dimarahi, jangan kekerasan bacaan karena mengganggu orang lain. Terus ya, maka mestinya nggak jamaah lagi misalnya malam itu, mestinya loh. Tapi kalau sepakat nggak masalah juga, boleh ya boleh. Cuman sunnahnya nggak begitu. Sunnahnya itikaf itu semua, coba Bapak Ibu mungkin cari aja lah. Cari itikaf Nabi, Google aja. Gimana? Semua sahabat itikaf itu langsung mereka bawa kemah sendiri-sendiri, bawa tempat sendiri. Tempat khusus nggak pindah-pindah. Pindahnya saat sholat berjamaah fardu atau keluar untuk wudu. Selebihnya apa? Di tempat sendiri, dzikir sendiri, doa sendiri, baca Quran sendiri, sendiri. Dan itu pun nggak saling keras sekali. Ya terdengar tapi nggak keras, untuk saling nggak mengganggu. Walhamdulillah. Ada yang lain menambahkan? Gimana Pak? Ya. Biasanya kan langgar tadi. Ya. Nah, atau harus di masjid. Kalau iktikaf itu wajib di masjid. Musola itu juga tempat sholat namanya masjid juga Bapak. Cuma namanya aja melanggar. Sholat nggak boleh dilanggar Pak ya. Tapi jadi begini Pak. Tempat yang boleh iktikaf itu adalah baik musola, masjid yang di situ terselenggara biasa sholat fardu berjamaah 5 kali. Jadi kalau kita punya langgar atau musola yang di situ setiap hari sholat fardu 5 kali berjamaah, itu boleh iktikaf situ. Yang penting syaratnya ada kebiasaan sholat fardu 5 kali. Maka iktikaf di masjid kantor nggak boleh. Karena kantor pakainya hanya untuk waktu kantor saja, nggak boleh. Kalau masjid seperti ini atau musola di kampung-kampung yang biasa sholat fardu 5 itu boleh. Syaratnya masjid itu, musola itu dipakai sholat fardu 5 kali berjamaah rutin, itu aja. Di rumah nggak boleh juga. Ada yang lain mungkin? Iya monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi penjelasan awal tadi Ustadz matur bahwa puasa itu bisa menghapus dosa terhadap keluarga, tetangga dan seterusnya tadi Ustadz ya. Apakah kita tidak, sementara ada yang lain mengatakan bahwa kita harus meminta maaf kepada, kalau punya dosa kita harus meminta maaf. Apa itu puasa itu otomatis atau tanpa harus meminta maaf? Baik. Terima kasih. Baik. Jadi Bapak kalau dosanya kepada Allah cukup minta maaf kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia, dosanya dua, kepada Allah dan manusia. Ya Pak. Jadi Bapak misalnya nyakiti tetangga, dosanya kepada siapa Pak? Dua, Allah juga karena melanggar. Maka di situ perlu dua. Istighfar cukup, juga minta maaf juga. Nah, maka itu kalau kita, Nabi mengatakan hadisnya Bukhari Muslim, fitnatur rajuli fi nafsihi wa ahlihi wa mali wa jari yukawrus. Kesalahan seorang terhadap dirinya, keluarganya, hartanya, tangganya diampuni oleh puasa. Tapi itu dosa kepada Allah saja. Kepada tangga tetap harus minta maaf. Kepada anak kita mungkin kita nggak beri nafkah atau kasar, kita minta maaf juga. Jadi sekali lagi kalau dosa kepada Allah langsung istighfar saja cukup. Manusia dua, juga istighfar juga minta maaf itu. Siapa Mbak? Baik. Ada yang menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Misal gini Ustadz, kita punya teman dan kita tahu dia puasa. Kebetulan dia lupa. Gimana kurang jelas? Lupa Ustadz, lupa. Lupa? Iya, lupa dia makan lagi lahap-lahapnya. Dan kita tahu kalau dia puasa dan dia lupa. Apa yang kita lakukan? Kurang paham ya? Jadi dibuka aja nggak? Jadi ada teman puasa. Ada teman puasa. Dia lupa. Lupa. Dan dia makan. Makan ya. Lagi lahap-lahapnya Ustaz. Dan kita tahu dia puasa. Apa yang kita lakukan? Oh, kita mengingatkan dong. Kita ingatkan atau nunggu setelah makan Ustaz. Jadi orang itu kalau lupa rezeki Allah tahu biarkan saja, enggak, harus kita ingatkan. Karena ada hadisnya begini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir, siapa benar-benar wajib mengingatkan. Wajib diingatkan, nggak boleh kita biarkan yang dulu lah, nggak boleh, diingatkan saat itu juga. Anda puasa. Gitu. Ini soalnya kasus Ustaz, dia lagi makan pedes gitu Ustaz. Langsung kita ingatkan, kamu puasa gitu. Meskipun seperti itu kasusnya. Iya kita ingatkan, dia langsung harus menghentikan. Dia harus menghentikan. Jadi kalau dia lupa, pedes, gitu. Ya. Dalam kondisi kepedesan gitu Ustaz. Udah masuk. Makan lahap. Yang masih, jadi yang sudah masuk berarti waktu belum kita ingatkan kan. Yang masih di mulut diingatkan, yang di mulut harus dikeluarkan. Tapi sudah masuk, belum kita ingatkan, itu sah-sah dan itu rezeki. Tapi yang sudah masuk mulut, belum masuk ke tenggorokan, diingatkan, jangan langsung ditelan, kan nggak boleh, harus dikeluarkan. Dan kita harus mengingatkan, nggak boleh membiarkan. Jangan, biarkan saja lah. Kalau rezeki dari Allah bukan, kalau diingat, wajib ingatkan itu. Baik. Iya. Ada yang lain mungkin? Gimana? Jadi ini Bapak tanya, niat puasa bolehkah digabungkan sekaligus 1 bulan? Biar nggak lupa katanya. Jadi begini Bapak. 1 bulan Ramadan itu kadang 29, kadang 30 ya. Setiap hari itu ibadah puasa itu utuh 1 hari, nggak ada kaitan hari berikutnya. Maka ditutup dengan buka besok lagi. Nah kalau Bapak menggabungkan 1 bulan berarti mengharap satu kesatuan. Berarti kalau batal satu batal semua nanti Bapak. Niatnya harus per hari dan itu nggak dosa Pak. Jadi kalau gabungan berarti batal satu batal semuanya gitu. Kan berarti menggabungkan.
Baik, ada yang lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mau tanya Ustadz berkenaan dengan bulan Ramadan itu kan dalam hadis dikatakan kalau syaitan-syaitan dibelenggu. Iya. Tapi kenapa kok banyak yang berbuat maksiat juga mungkin tidak puasa gitu? Itu maksudnya hadisnya arti kiasan atau arti sebenarnya gitu? Terima kasih. Baik, jadi hadisnya itu bukan kiasan sebenarnya. Sufiratus sayatin, itu sebenarnya. Ya sebenarnya. Nah, tapi tanya kenapa masih ada yang maksiat itu ya? Karena setan itu tahu wujudnya manusia. Allah katakan dalam Al-Qur'an Karim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setiap nabi akan memberikan musuh setan manusia, setan. Artinya manusia itu bisa dari setan. Di surat An-Nas itu apa? Kul a'udzu binnas, malikin nas, apa? Min syarril waswasil apa? Minal jinnati wan nas. Jadi setan bisa setan. Kalau kita maksiat berarti kita jadi setan itu. Maka Umar bin Khattab itu, jadi perbuatan buruk dari setan itu sebenarnya ada yang mengatakan itu sifat buruk itu setan. Maka Umar itu pernah ingin naik kendaraannya. Tapi naik kendaraan dia berontak nggak mau. Anta syaitan, kamu setan. Maka sekali lagi setan, nah, itu yang pertama. Jadi sekali lagi kalau kita maksiat jangan setannya. Barangkali saat itu kita setan, karena kita punya hawa nafsu kan. Nah, yang kedua, yang mengganggu ibadah kita itu bukan setan saja. Pertama, hawa nafsu kita. Maka Allah katakan dalam surat yang 12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammatun bisu. Hawa nafsu itu sangat mengajak keburukan. Bahkan kadang-kadang kita ibadah itu hawa nafsu kita mengajak buruk. Contohnya begini, kita misalnya sudah infak kepada orang miskin, itu ibadah enggak? Kalau kita ikhlas ibadah ya, tapi kadang-kadang hawa nafsu kita berontak, rusak. Kenapa? Orang miskin kita kasih infak enggak terima kasih, langsung kasih infak kalau enggak terima kasih, nah, ini hawa nafsu. Yang kedua, dibelenggu itu artinya di apa? Diikat itu apanya? Tangan kakinya. Setan itu bisa mengganggu dengan tiupannya. Maka para ulama mengatakan setan yang dibelenggu karena itu tidak lagi bisa mengganggu sekuat saat dia enggak belenggu itu. Masih bisa mengganggu tapi lemah. Maka kadang-kadang ada orang itu kalau yang ahli ruqyah, ada yang Ramadan di ruqyah masih interaksi, berarti mengganggu juga. Cuman dia nggak sekuat di Ramadan. Maka orang mengatakan setan dibelenggu Ramadan maka tidak lagi mampu mengganggu sekuat saat ganggu di Ramadan. Tetap dibelenggu. Dan itu bukan kiasan, benar-benar belenggu. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Ada yang lain mungkin? Gimana? Terkait amal ibadah yang kita lakukan itu pahalanya untuk diri kita sendiri. Namun amal ibadah kita yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Namun beda dengan puasa untuk Allah, untukku. Itu maksudnya gimana? Kurang jelas, agak dijauhkan aja. Amal ibadah yang kita lakukan itu kan untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri pahalanya. Beda lagi dengan puasa yang kayak Ustadz sampaikan tadi, puasa itu untukku, itu maksudnya gimana? Maksudnya apa maksudnya? Iya. Baik. Jadi ayatnya begini, hadisnya begini. Kullu amri adama lahu illa shauma fa inna li wa najabi. Ini dijelaskan al hadis yang tadi saya sebutkan Bukhari. Kata Nabi, kullu amri adama yudha'afu. Al-hasanatu bi asri amtalia illa sab'ati midhifin illa sauma fa innahu li wa nasbi. Setiap amal ibadah hamba Allah itu dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan berapa? 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa saja. Itu untukku dan saya sendiri Allah mengatakan. Artinya apa? Kita ibadah itu, kita sholat, infak,
itu kita sudah memprediksi pahalanya maksimal 700. Tapi untuk puasa Allah sendiri yang mengetahui, kita nggak bisa mengetahui. Maka lahu itu berarti kita bisa memprediksi pahalanya berapa, 10 maksimal 700, nggak boleh lebih. Tapi puasa nggak ada batasan. Maka Allah wa ana ajibi, karena untukku saya yang memberikan balasan dengan kelipatan yang nggak ada batasan. Itu di antara tafsir dari ulama kita tentang hadis itu begitu. Oke, ada yang lain mungkin? Cukup ya? Baik, kalau cukup mungkin sementara kita cukupkan dan saya akan tutup dengan doa. Monggo kita aminkan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bagha alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaika mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana waslul sahimata qulubina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wal hiqna bis sholihin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak sekalian, mohon maaf tentunya kalau ada khilaf dan saya harus pamit. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.